Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya khutbah serta yang menjadi imam pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha adalah Ustadz Burhanuddin. Beliau sudah berada bersama kita. Beliau asalnya berkewarganegaraan Indonesia, di Singapura sebagai permanent resident. Aktivitas beliau mengajar di Husina Batam dan sejak tahun 1987 sampai sekarang di Singapura, dan beliau juga membina Yayasan Nur Insani Batam. Beliau yang akan bertindak sebagai imam dan khatib pada hari ini. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جميعة بناء عين الحركتين أسامة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lurus dan rapatkan shaf. Lurus dan rapatnya shaf merupakan sebahagian kesempurnaan salat berjamaah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Rabbi a'udzu min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Salli Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Duta Besar dan seluruh staf KBRI Singapura, para jamaah, saudara-saudari muslimin muslimah, kita semua semoga mendapat rahmat Allah. Saya mengingatkan diri saya dan juga kepada saudara-saudara seluruh para hadirin dan hadirat, bukan saja kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya kita komat-kamitkan di mulut kita, seperti mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita terjemahkan, kita implementasikan, kita buktikan dalam akhlak perilaku kita sehari-hari. Bagaimana praktek bersyukur tersebut agar kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, mendapat tambahan nikmat yang bukan saja bertambahnya jumlah kuantiti nikmat, tetapi juga nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala tersebut mendatangkan manfaat dan berkah serta rasa bahagia yang hakiki bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta tidak berisiko mendatangkan azab Allah yang begitu dahsyat pedihnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bermakna orang yang tidak bersyukur, dia bersyukur hanya di mulutnya saja, tidak dibuktikan di dalam perilakunya. Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari insan-insan, manusia-manusia yang mengkufuri nikmat Allah, yang sesungguhnya azab Allah itu sangatlah dahsyat dan pedih. Di pagi hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijrah bersamaan dengan 10 Juli 2022 Masehi, kita masih diberi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat sunat Idul Adha di Masjid Istiqomah KBRI Singapura yang penuh berkah ini. Demikian pula kita masih diberi kesempatan untuk bertemu keluarga, sahabat handai, jiran tetangga yang mungkin jarang kita temui di hari-hari biasa. Karenanya ini adalah waktu yang sangat istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam sadari dan nikmati berupa aneka nikmat yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka kita membuktikan bahwa kita benar-benar berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, bukan hanya berhenti sebatas pengakuan belaka, tetapi sekali lagi buktikan dalam akhlak perilaku kita bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu berusaha, selalu memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita, karena akhlak dan perilaku takwalah yang merupakan sebaik-baik pakaian dan bekal di dalam kita meniti hidup dan kehidupan di dunia ini, dan juga di dalam kita menjalani kehidupan di alam akhirat kelak. Hadirin dan hadirat, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, baru beberapa saat kita merebahkan diri
bersujud dan bersimpuh di depan pintu gerbang kekuasaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baru saja kita mengakhiri salat kita dengan mengucapkan ikrar kalimah salam. Saudara, kalimah salam yang kita ucapkan mengakhiri salat tadi bukan untuk diucapkan di bibir kita saja, bukan hanya sekedar formaliti dan basa-basi, tetapi kita sebagai orang Islam harus berusaha menjadi pribadi atau kelompok penebar keselamatan dan kedamaian serta penebar berkah kepada semua makhluk di sekitar kita. Saudara-saudari muslimin muslimah yang arif berbudi, sejak tadi malam sampai pagi ini kita menggemakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara di belahan dunia lain, di Mekah Al-Mukarramah, jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia berdatangan dan berkumpul di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Gemuruh yang bergema kalimat talbiyah oleh kaum muslimin muslimah yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak baik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalat. Saudara, bagi kita yang sudah berhaji, kalimat talbiyah ini, panggilan Allah ini tetap berlaku sejak saat ini sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Bukan waktu kita menunaikan ibadah haji saja. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku siap memenuhi panggilanmu. Apapun panggilan Allah, jadi bukan ritual dikala berhaji saja, tetapi bagi kita yang sudah berhaji, komitmen kita, apapun panggilan Allah, perintah Allah, siap untuk datang melaksanakannya. Saudara-saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, Idul Adha yang dihubungkan dengan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah sangat banyak melimpahkan anugerahnya kepada kita. Kita diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana anggota tubuh kita mulai dari kepala, telinga, tangan, kaki, hidung dan lain-lain semuanya itu, sadarilah itu semua nikmat Allah yang tidak mungkin dapat dibeli. Jika kita disuruh menghitung-hitung berapa nominal harganya, pastilah tidak bisa dinominalkan, tentunya sangat-sangatlah mahal harganya. Demikian juga udara yang kita hirup keluar masuk dari lubang hidung kita, biji-bijian yang kita makan, kendaraan yang kita tumpangi dan naiki, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk kita manusia. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, untuk kalian semua. Dan kalau kita disuruh menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saudara-saudaraku sekalian, hari Idul Adha menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur tokoh mulia, para kekasih Allah, yaitu tokoh figur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tokoh figur sang putra yang hebat Nabi Ismail alaihissalam, dan tokoh figur seorang wanita yang agung, sang bunda yang luar biasa, Siti Hajar. Ketiga tokoh figur ini hendaknya tetap kita amalkan, kita contoh di dalam kita hidup sehari-hari membina rumah tangga. Mari kita belajar, kita petik bagaimana tokoh Ibrahim bagi suami, bagi istri. Mari kita belajar, kita petik bagaimana peran Siti Hajar. Alangkah indahnya kalau istri kita sebagai Siti Hajar, dan putra-putri kita, mari kita ajarkan bagaimana bermentalkan pemuda hebat,
yang telah dicontohkan oleh Ismail alaihissalam. Saudara-saudaraku sekalian, selain sebagai bentuk kepatuhan pada titah perintah Allah, ketiga tokoh figur ini melakukan prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia ketika peristiwa perintah penyembelihan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya sibiran tulang yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala diganti dengan seekor kibas. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada titah perintah Allah, ibadah kurban adalah merupakan bentuk solidaritas atas sesama yang tercecer dari mobilitas sosial kepada mereka, yakni para fakir miskin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam keras kepada orang-orang yang enggan berkorban, karena dalam Islam ibadah korban bukan hanya ritus persembahan atau spiritualitas seseorang, atau juga bukan tontonan untuk memamerkan kesalehan orang kaya semata. Namun lebih dari itu, ibadah korban adalah dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, menyantuni fakir miskin, dan membuat gembira orang yang sengsara. Ibadah korban mencerminkan pesan Islam bahwa seseorang hanya dapat takarrub kepada Allah, hanya dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila dikala hidupnya dia menjalin hubungan yang baik dan dekat kepada sesama manusia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selain itu ada beberapa hal yang dapat kita petik dalam sirah dan kehidupan yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini. Mari kita perhatikan. Pelajaran pertama adalah pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa'ina tazhabun. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikenal kaya raya dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor onta, beliau ditanya, fa'ina tazhabun, hendak kemana ia pergi? Maka beliau menjawab, inni zahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia memberi petunjuk kepadaku. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tujuan akhir hidup kita manusia bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan dan lain sebagainya, tetapi tujuan hidup manusia adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, dan usahakan ketika kita kembali ke hariban Allah. Ibarat kita keluar dari rumah pergi ke pasar, usahakan kita dapat selamat kembali lagi ke rumah kita, jangan nyasar kemana-mana. Ini matlamat hidup kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Untuk memfasilitasi manusia, maka diciptakanlah berbagai sarana kehidupan, mulai dari sandal, sepatu, jalan kendaraan, hingga peralatan yang lain, agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Kalau kita mau jujur, siapa yang menciptakan ini? Jangan ego kita sangat malu sarjana-sarjana kita belum mampu menciptakan untuk kenyamanan hidup umat manusia. Oleh sebab itu, jangan kita merasa GR, ya, kita harus bekerja sama dengan setiap hablum minan nas. Saudara-saudaraku sekalian, manusia juga membangun jembatan, menggunakan jalur lautan juga udara. Manusia juga mengkapling lautan dan udara sedemikian rupa sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya. Di dalam perjalanan dan pengembaraan manusia secara fisik untuk mengetahui luasnya dunia, pada akhirnya terhambat secara teknis. Kemacetan tetap terjadi di daratan, lautan maupun udara. Oleh karena itu, manusia menciptakan internet dan teknologi fotografi serta televisi. Di masa sekarang, manusia hanya dengan duduk di depan komputer atau televisi, mereka sudah dapat menjangkau dunia yang lebih luas dan warna-warni. Meskipun disajikan dalam bentuk potongan gambar, rekaman, video atau foto, mereka menyebutnya sebagai sebuah keniscayaan di era visual ini. Islam, seperti mana diperlihatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mentrandensikan jalan kebahagiaan menuju Tuhan sebagai jalan kebahagiaan
dan jalan menuju akhirat. Islam memberikan dimensi moral spiritual agar aktivitas manusia memiliki tujuan yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar mobilitas fisik tanpa tujuan yang bersifat ilahi. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah pertanyaan moral yang penuh makna. Hendak dibawa kemana harta kita? Hendak dibawa kemana mobil kendaraan kita yang kita bangga-banggakan? Hendak dibawa kemana ilmu kita? Hendak dibawa kemana pangkat dan jabatan kita? Hendak dibawa kemana tubuh kita ini nanti, saudara-saudaraku sekalian? Saudara-saudari, di tengah hiruk pikuk manusia dengan berbagai aktivitas, maka menjadi penting untuk kita menanyakan kembali pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena boleh jadi yang primer menjadi manusia secara faktual dewasa ini adalah avoiding the pain, menghindari apapun yang menyakitkan, lalu juga kita mengejar apapun yang dirasakan menyenangkan, sehingga yang muncul hanyalah kehidupan materi dunia belaka. Namun kita terkadang terlupa dan tidak menyadari bahwa salah satu dimensi dan misi manusia adalah menegakkan nilai-nilai kehidupannya dimanapun berada. Moral, akhlak, perilaku, karakter harus diwujudkan dalam ruang-ruang kantor, di kamar-kamar rumah, di masjid-masjid, di restoran-restoran, di warung kopi dan lain sebagainya. Tujuan hidup kita adalah seperti tauladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat, bukan saya menakut-nakutkan. Ini adalah ucapan sumpah kita yang akan Allah minta bukti. Mana ucapan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Namun saudara-saudaraku sekalian, tujuan hidup kita adalah dari Allah untuk Allah. Hadirin dan hadirat yang arif berbudi, pelajaran berharga lainnya yang dapat kita teladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah sebagaimana doa beliau. Terutama ibu-ibu, perhatikan ya, kita juga bimbing istri kita, apa yang menjadi harapan kita sebagai orang tua. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, berilah kami anak-anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan meminta anak yang kaya raya, bukan meminta anak yang punya pangkat setinggi langit dan jabatan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, perhatikan, beliau meminta Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, Rabb, berilah aku dari sisimu anak-anak yang soleh. Untuk mewujudkan anak-anak yang soleh tentu bukan hal yang mudah. Pertama, keluarga adalah hal utama dan pertama dalam mewujudkan anak-anak soleh. Jangan sampai kita meremehkan peran keluarga. Anak yang soleh dan solehah pasti tidak luput dari dalam pendidikan keluarga sejak dini, seperti dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama Bunda Siti Hajar. Kita yang belum mendapat jodoh mestinya sudah mengandung nilai-nilai mengharapkan anak yang soleh. Wanita model apa yang akan aku titipkan bakal zuriatku kelak? Seorang wanita, laki-laki yang bagaimana yang akan memberikan aku keturunan yang baik? Sebab inilah kebahagiaan yang hakiki. Bagikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar memiliki putra-putri yang hebat, Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam. Saudara-saudaraku sekalian, yang kedua, memberi ketauladanan pada anak-anak kita. Sebab ketauladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dalam menggerakkan anak. Dengan ketauladanan yang kita tampakkan sehari-hari, maka yang demikian ini akan mempengaruhi perilaku si anak. Dalam keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi anak-anaknya.
Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebakhilan juga akan ditiru oleh anak-anaknya. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Abu Aswad Ad-Duwali melontarkan kecaman bagi para pengajar dan orang tua yang tindak tanduknya bertentangan dengan ucapannya. Bunyinya seperti berikut: wahai orang yang mengajar orang lain, kenapa engkau tidak juga menyadari dirimu sendiri? Engkau terangkan bermacam obat bagi segala penyakit, agar semua orang yang sakit sembuh, sedang engkau sendiri ditimpa sakit. Obatilah dirimu terlebih dahulu, lalu cegahlah agar tidak menular pada orang lain. Dengan demikian, engkau adalah seorang yang bijak. Apa yang engkau nasihatkan akan mereka terima dan ikuti. Ilmu yang engkau ajarkan akan bermanfaat bagi mereka. Hadirin dan hadirat, pendidikan yang ketiga adalah kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang soleh, dengan teman-teman yang solehah, atau teman-teman yang baik-baik. Karena tempat di mana kita berada, siapa teman-teman di sekitar kita, sangat berpengaruh pada manusia, juga pada anak-anak kita. Di dalam pendidikan sekolah misalnya, kita berlomba-lomba mencari sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang mahal. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, di dalam pendidikan lebih baik sekolah yang mengajarkan akhlakul karimah, meskipun mungkin kurang bermutu, daripada sekolah yang sangat bermutu tetapi tidak mendidik akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat kita ingat, dapat kita petik, dan semoga juga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri, mengingati Tuhannya dan menegakkan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubbadik sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara, sebelum kita bersurai, mari sejenak kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita pada hari ini yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga mereka dalam lindungan Allah, cukup perbekalan, selamat, sejahtera, dan kembali ke tanah air masing-masing dengan membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Dan semoga juga kita yang belum berhaji mendapat panggilan Allah dengan kemurahan rizki dan ilmu, sehingga pada suatu saat yang belum menunaikan ibadah haji atau umrah dapat ditakdirkan berkunjung ke Baitullah di dua kota suci Mekah dan Madinah. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang hari ini menyembelih hewan kurban, semoga penyembelihan hewan kurban mereka juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan semoga tujuan berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita tetap menjalin ketakwaan dan keimanan. Takwa dan iman bukan sekarang di dalam masjid, tetapi setelah keluar nanti. Buktikan iman Anda di mana. Ketika di jalan raya, di pasar, di mana saja, juga buktikan, tunjukkan takwa Anda, bukan di masjid, tapi ibu-ibu baik dengan tetangga, baik dengan keluarga, baik dengan mertua. Itu contoh wanita yang beriman, bukan dihitung berapa kali menghadiri majelis pengajian dan wirid dan lain sebagainya, tapi bukti perilaku kita ada perubahan, yang negatif menjadi positif, yang tidak baik menjadi baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, di Masjid KBRI Singapura yang penuh berkah ini, di hari Idul Adha ini, ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni juga dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah begitu besar jasa mereka melahirkan, membesar dan membimbing kami hingga ke hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah seluruh keluarga dalam rumah tangga kami, agar di dalam rumah tangga kami terjadi suasana yang harmonis, cinta dan damai, serta saling memaafkan. Ya Allah, ampuni juga dosa kaum muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami juga memohon kehadirat-Mu. Saudara-saudara kami dari seluruh penjuru dunia yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, semoga Engkau lindungi mereka, ya Allah. Engkau cukupkan bekal mereka, ya Allah. Engkau anugerahkan mereka kesehatan jasmani dan rohani, dan kembali ke tanah air masing-masing menjadi haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Dan ya Allah, bagi kami yang belum sempat menunaikan ibadah haji dan umrah, semoga Engkau beri kami keluasan rezeki, keluasan ilmu, dan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat berkunjung berziarah ke Baitullah. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa lemahnya kami, anugerahkan kami kekuatan di tengah-tengah kelemahan kami. Betapa bodoh dan jahilnya kami, ya Allah, tanpa Engkau tambah ilmu pengetahuan kepada kami. Ya Allah, betapa miskin papa hinanya kami, ya Allah, tanpa Engkau anugerahkan kekayaan dari sisi-Mu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu min fadlikum wala zikrullahi akbar. Selamat Idul Adha. Semoga pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.